Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PMed bersama Kak Nazar. Kali ini kita akan mencoba membahas kalkulus ya, terutama pada materi integral. Nah, ini merupakan contoh soalnya, contoh soal integral berulang. Kenapa disebut sebagai integral berulang? Karena kita tidak hanya bisa menyelesaikan soal ini dengan sekali pengerjaan selesai ya. Nah, langsung saja kita lihat. Di sini diberikan integral e berpangkat x sin x dx. Ini merupakan bentuk integral parsial ya. Maka kita coba lihat formula daripada integral parsial. Jadi formulanya jika diberikan integral u dv, jadi bentuk umum integral parsial itu selalu dinyatakan sebagai u dv. Sedangkan integral substitusi itu dinyatakan dalam u du. Maka hasilnya sama dengan U dikalikan dengan V, kemudian dikurang integral V dikalikan dengan du. Nah, ini sebagai formula. Maka dari bentuk soal ini kita perlu menentukan yang mana U, yang mana dV. Nah, jadi kita coba ke penyelesaian. Dengan kita memisalkan U sama dengan E berpangkat X. Kalau udah ada U, maka nanti kita perlu menentukan nilai DU. DU itu maksudnya adalah turunan daripada fungsi U. Nah, turunan daripada fungsi eksponensial E berpangkat X itu tetap dia sendiri. Kemudian dv. Nah, kalau ini sebagai u e pangkat x, maka dv-nya adalah sin x dx. Maka untuk menentukan nilai v bagaimana? Nah, dv menentukan v, berarti integral daripada sin x dx. Integral daripada sin min cos. Nah, ini bagian yang pertama ya. Maka kita menuliskan integral e berpangkat x sin x dx itu sama dengan u dikalikan v. U-nya e berpangkat x, v min cos x, berarti min e pangkat x cos x. Kurang integral v dikalikan du. V-nya min cos x, du-nya e pangkat x, berarti min e pangkat x cos x dx. Kita sederhanakan ya. Nah, kalau u e pangkat x, maka du kiri turun, maka kanan kan turun juga. Nah, e pangkat x dx. Kita coba sederhanakan, maka integral daripada e pangkat x sin x dx itu sama dengan min e pangkat x cos x min plus integral e pangkat x cos x dx ya. Ternyata muncul e pangkat x cos x dx. Ini kita harus integralkan lagi. Nah, maka kita masuk ke tahap yang kedua. Misalkan lagi, U berpangkat U sama dengan E berpangkat X. Maka perlu cari DU lagi. Sama dengan tetap E pangkat X dx. Kemudian dV. Ya. Yang kita fokus di sini sekarang, karena ini yang masih ada integralnya. Gitu, ya.
dv yaitu cos X dx. Maka cari V, yaitu integral daripada cos X dx. Integral dari cos sin. Kita lanjut ya. Ini kita tulis tetap sehingga ini integral E berpangkat X sin X dx sama dengan ini min E berpangkat X cos X ditambah dengan sekarang pengerjaan yang ini U kalikan V E berpangkat X sin X kurang integral V dikalikan du, V nya sin X, du nya E pangkat X, E pangkat X sin X dx ya, atau min E berpangkat X cos X ditambah E berpangkat X sin X dikurang integral E berpangkat X sin X dx. Nah, ini kita tulis tetap karena ini soalnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ini E pangkat X sin X dx diintegralkan. Di sini juga sama. Nah, inilah yang dimaksud terjadi perulangan. Ya. Setelah kita melewati proses tertentu, kemudian dia berulang. Gitu. Terus bagaimana? Kita cukupkan aja pengerjaannya sampai di sini. Ya. Nah, mudah. Ini negatif, kita pindahkan ke kiri. Sehingga itulah bentuknya integral E berpangkat X sin X dx min ini lempar ke sini jadi plus integral E berpangkat X sin X dx sama dengan. Nah, ini kita sederhanakan penulisan, biasanya yang positifnya kita tulis di depan supaya lebih rapi kelihatannya ya. Sama dengan E berpangkat X sin X dikurang E berpangkat X cos X. Nah, karena ini merupakan integral tak tentu, maka kita perlu menambahkan C. Ini menjadi 2 kali integral E berpangkat X sin X dx sama dengan sama-sama ada E berpangkat X, kita keluarkan tinggal sin X min cos X tambahkan C. Sehingga diperoleh hasil akhirnya bahwa integral E berpangkat X sin X dx sama dengan setengah E berpangkat X dikalikan dengan sin X min cos X ditambahkan C. Nah, inilah contoh dan cara penyelesaian integral parsial berulang yang berbentuk E berpangkat X sin X dx. Ya, ini hasilnya. Nah, sebagai latihan ya, untuk latihan maka tentukan integral. Kalau ini tadi fungsinya sin, sekarang integral E berpangkat X cos X dx. Nah, ini coba dikerjakan sendiri. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah yang sama dengan pengerjaan integral E berpangkat X sin X dx. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya tidak ketinggalan update pembahasan konsep materi yang lainnya.